أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Para ikhwah dan akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah kembali mempertemukan kita di dalam sebuah majelis ilmu yang insyaallah taala di dalamnya akan dibacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia dengan nama-namanya yang sangat husna dan sifat-sifatnya yang ulia. Semoga ibadah kita ini, karena menuntut ilmu adalah ibadah, semoga ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa memudahkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada pemimpin kita, pemimpin sepanjang zaman manusia sampai hari kiamat kelak. Suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Para ikhwah sekalian, minggu kemarin kita sudah membicarakan tentang tabarruk yang masyru', bertabarruk, mengambil berkah atau ngalap berkah yang sesuai dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan insyaallah taala pada sore hari ini kita akan membicarakan sedikit tentang tabarruk yang mamnu'. Para ikhwah sekalian, sebelumnya saya ingin membacakan beberapa hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu gigihnya bertabarruk dengan zatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya langsung bacakan hadisnya dari Aun ibn Abi Juhaifah, dari bapaknya Abu Juhaifah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi qubbatin hamra min adamin." Aku mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau di dalam kubah merah yang berasal dari kulit. Wa ra'aitu Bilalan akhadha wudu'an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Abu Juhaifah, dan aku melihat Bilal, sahabat Bilal radhiyallahu anhu, mengambil air wudu untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wan nasu yabtadiruna al-wudu'a, dan manusia pun saling berdesak-desakan untuk berwudu.
faman asaba minhu syai'an tamassaha bihi. Barang siapa yang mengambil air yang bisa terkena air daripada air wudu bekas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi yang jatuh akibat titikan dari anggota tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tamassaha bihi. Mereka mengusapkan dengannya untuk mengambil apa? Berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man lam yusib minhu syai'an akhadha min balali yadi sahibihi. Barang siapa yang tidak mendapatkan air sama sekali dari bekas air wudunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi, itu maka mereka mengambil bekas dari orang yang sudah mendapatkan bekas tersebut. Bekas plus bekas. Hadis ini para ikhwah sekalian menunjukkan bahwasanya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat gigih sampai mereka berdesak-desakan untuk bertabarruk dengan zat atau dengan bekas zatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah minggu kemarin kita ketahui bahwasanya al khairu kulluhu biyadillah. Kebaikan itu seluruhnya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Cuma Allah kadang-kadang memberikan berkah kepada nabi-nabinya, di antaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya orang yang diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai berkah. Dan kita sudah jelaskan minggu kemarin arti berkah apa? Siapa yang masih ingat? Arti berkah apa? Ziyadatul khair, artinya bertambah kebaikan. Ya, bertambah kebaikan, bertambah keberkahan. Taib, itu dari salah satu contoh. Contoh yang kedua, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, "Dakhala alaina an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqala indana." Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam berkunjung ke rumah kami. Kemudian beliau tidur siang di rumah kami, yaitu di rumah siapa? Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Fa'ariq. Kemudian beliau berkeringat karena mungkin panas. Ya. Waja'at ummi biqarurah. Datanglah ibuku dengan botol. Ya. Faja'alat taslitul araqa fiha. Kemudian ibuku mengambil meneteskan keringat tadi, dimasukkan kemana? Ke botol tadi. Fastaiqadhan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Karena begitu, karena dipegang, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangun, ya. Bukan dipegang berarti Nabi ibunya Anas bin Malik radhiyallahu anhu menahan tetesan keringat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangunlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, "Ya Umma Sulaim, wahai Umma Sulaim, ma hadzal ladzi tasna'ina?" Apa yang kamu kerjakan sekarang? Qalat, dijawab oleh Ummu Sulaim, yaitu ibunya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Hadza araquka naj'aluhu fi tibina wa huwa atyabut tib." Artinya, ini adalah keringat engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami masukkan kepada minyak wangi kami dan dia akan menjadi minyak wangi yang paling wangi daripada minyak wangi lainnya sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang lain para ikhwah sekalian, dari Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu, beliau bercerita, an ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam waqtal Hudaybiyah fi haditsin tawil. Riwayat ini berasal dari beberapa sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di peperangan Hudaybiyah, di perjanjian, di perdamaian Hudaybiyah. Dan hadisnya panjang. Di dalam hadis tersebut disebutkan, fa wallahi ma tanakhama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nakhamatan illa waqa'at fi kaffi rajulin minhum fadalaka biha wajhahu wa jildahu, akhrajahu al-Bukhari. Maka demi Allah, tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdahak, mengeluarkan dahak
kecuali dahak tersebut akan ditanai oleh tangan-tangan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka sapukan ke wajah mereka dan mereka sapukan ke kulit-kulit mereka. Ini adalah contoh bagaimana para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertabaruk dengan zat yang sangat mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Bukhari. Para ikhwah sekalian, itu adalah contoh-contoh yang masyru' di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita akan sebutkan beberapa hadis yang termasuk daripada tabarruk yang dilarang. Bertabaruk di zaman bertabaruk yang dilarang. Bagaimana? Contohnya kita akan diambilkan dari beberapa riwayat dari para sahabat dan dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu contohnya adalah hadis yang saya sebutkan minggu kemarin. Siapa yang masih ingat? Bertabaruk dengan sebuah apa? Sebuah pohon. Pohon tersebut untuk apa? Untuk menggantungkan senjata, agar dari senjata tersebut mempunyai berkah akibat mendapatkan berkah dari pohon tersebut sebagaimana sangkaan mereka. Ini juga hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan hadisnya sahih. Tetapi Nabi Muhammad SAW langsung pada saat itu pula tidak ada kata pengakhiran di dalam masalah syirik. Para ikhwah, tidak ada kata pengakhiran, ditegaskan, dilarang pada saat itu pula. Padahal mereka adalah orang-orang haditsu ahdin bi kufur. Mereka orang-orang yang baru masuk Islam, tapi ketika berhubungan dengan masalah syirik maka tidak ada kata-kata nanti baru dijelaskan, nanti kalau sudah sampai ke Madinah dijelaskan, tidak. Pada saat itu pula Nabi Muhammad SAW melarang mereka dengan mengatakan apa? Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Perkataan kalian ini seperti perkataannya Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam, yang mana ketika Bani Israel meminta kepada Nabi Musa alaihissalam, ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha, wahai Musa, jadikanlah kami sembahan, bagi kami sembahan sebagaimana orang-orang kafir mempunyai sembahan. Ini sama perkataan kalian, kata Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat yang baru masuk Islam. Jadi dalam masalah syirik tidak ada kata-kata nanti, ya. Tetapi dalam masalah fikih, masih ingat ceritanya apa? Seorang badui kan kencing di mana? Di masjid. Nabi Muhammad SAW membiarkan sampai akhir cerita hadis tersebut. Ini menandakan bahwasanya di sana ada, ya, perbedaan tentang sifat Nabi Muhammad SAW di dalam membicarakan masalah syirik dengan di dalam membicarakan masalah hukum-hukum fikih. Tapi para ikhwah sekalian, contoh yang lain juga dari Al-Ma'rur, riwayat dari Al-Ma'rur ibn Suwaid rahimahullah. Ini kejadian setelah Nabi Muhammad SAW meninggal. Al-Ma'rur berkata, kharajna ma'a Umar radhiyallahu an. Kami keluar bersama Umar radhiyallahu an, pemimpin pada saat itu. Karena Nabi sudah meninggal. Fa'arada lana fi ba'di tariq masjid. Kemudian kami diberitahukan di perjalanan ada sebuah masjid. Fabtadarahun nasu yusalluna fih. Lalu ketika melihat masjid tersebut, manusia langsung bersegera untuk sholat di masjid tersebut. Coba perhatikan ya ceritanya. Faqala Umar berkata, ma sya'nuhum? Kenapa mereka langsung bersegera seperti ingin sekali sholat di masjid tersebut? Faqalu, mereka mengatakan, hadza masjidun shalla fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah masjid yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat di dalamnya. Faqala Umar, sahabat Nabi yang paling dekat, yang mana Nabi mengatakan, dakhaltu ana Abu Bakar wa Umar. Aku bersama Abu Bakar dan Umar. Aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar. Aku keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Aku pergi bersama Abu Bakar dan Umar. Orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana memahami tabarruk? Coba lihat, Umar berkata, ayyuhan nas, manusia, innama halaka man kana qablakum bittiba'ihim mithla hadza hatta ahdathuha bai'an. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dari ahli kitab hancur akibat seperti ini. Apa yang kalian kerjakan sekarang?
faman 'aradat lahu fihi salatun falyusalli wa man lam tu'rid lahu fihi salatun falyamdi. Artinya, barang siapa yang ingin salat di sana silakan salat. Barang siapa yang enggak mau ingin salat, jangan memaksakan. Hadis diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dan Ibnu Abi Syaibah. Ada yang lebih jelas lagi daripada itu, juga dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah juga. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu diberitahukan bahwasanya manusia mendatangi sebuah pohon. Ya, pohon tersebut ternyata adalah pohon yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW ketika baiat Hudaybiyah, ketika baiatur Ridwan di bawah pohon, membaiat para sahabat Nabi di bawah pohon Ridwan. Apa yang dikerjakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Kata Umar bin Khattab, ya, potong itu pohon. Fa amara biha faquti'at. Beliau memerintahkan untuk dipotong pohon tersebut. Kenapa? Karena itu tabarruk yang dilarang dalam agama Islam. Buktinya apa? Tidak ada dari para sahabat yang mengerjakannya, sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun sendiri melarang akan bertabarruk seperti itu. Tapi para ikhwas sekalian, kita akan melihat beberapa film, bagaimana orang-orang bertabarruk. Mohon dimatikan ininya. Bertabarruk dengan kuburan-kuburan yang dianggap kuburan keramat. Bismillahirrahmanirrahim. Ardu yujuz bi qanati an-nur al-fada'iyyah al-'alamiyah. Inna an-nasa yamutuna 'ala ash-shirk. Fa haqqu an-nasi 'alayna an nahmiyahum min an-nar. Wa min ghadabi lahu bi'a'wadihi ila al-jannati as-sababiyah. هل ترضون بهذا الإسلام إخواني المسلمين؟ قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون؟ هل ترضون بهذا الإسلام إخواني وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. المجالس غير الشرعية، التوسل بغير الله كالأموات وطلب المساعدة منه، الدعوة لزيارة الأماكن التي لم يأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كقبور بعض الصالحين. Mohon maaf kepada ibu-ibu, mungkin bisa dibuka tapi pakai hijab semua. Buka hijab semua sampai matanya nggak kelihatan, nggak apa-apa, itunya dibuka. قد أضلت المسلمين في جميع أنحاء العالم أكثر مما أضلت القنوات الغربية، لأن القنوات الغربية تعرض شكل المسلمين على صفة الجهال والضالين على التلفاز. أما هذه القنوات الداعية إلى الإسلام فتعرض شكل المسلمين كعباد القبور والمشركين. كما ترى نشاط الإذاعات والفضائيات على نقل هذه البدع والترويج لها مع ما هم عليه من مخالفات، وينقلون لطقوسها صورا حية. Peringatan malam nisfu Sya'ban. Ibu-ibu yang melihat mohon ditutup mukanya ya. إذا شارك فيها المحجوبون على العلم والعلماء فليتق الله من كان موضع اقتداء ألا يكون فتنة للمسلمين. الآن نحيي باسم الإسلام. هل تحبون مثل هذا؟ Melihat ini orang sujud tadi seperti orang Hindu dan Buddha. وأن تتأثر به أسرنا ونحن لا نشعر. انظروا هذا الفيلم المبني على الشرك والبدع. Coba lihat dia sujud sampai sujud. يدخل الإنسان بها في النار خالدا فيها. أليس عندهم علم بأن السجود لغير الله يخرج الإنسان عن الإسلام وأنه عمل شركي غير إسلامي؟ نحن لا نخالف تلفازا ولا فضائيا، ولكن عندما نشاهد اختيارهم طريقا غير طريق الحق. Itu contoh daripada tabarruk tadi.
memegang kuburan. فإننا مضطرون إلى إخراج اسم القناة التي تعمل غير الحق والعدل والتي تشتغل في نشر الشرك والبدع لكي لا تتأثر بها الأسرة المسلمة لأن في ظاهرها منظرا جميلا وفي داخلها سما قاتلا مهلكا. Para ikhwah sekalian, tadi adalah contoh-contoh potret kaum muslimin yang mereka di film pertama kita melihat bagaimana mereka melakukan tabarruk dengan kuburan. Itu yang akan kita bahas sebagian daripada pembahasan kita pada sore hari ini. Para ikhwah sekalian, ketahuilah, harus diketahui dengan sebaik-baiknya oleh seluruh orang yang bernama Muslim, ya, orang yang beragama Islam, bahwasanya asal hukum ibadah itu adalah tidak ada kecuali apa yang disyariatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Asal hukum ibadah tidak ada, apapun bentuk ibadah tersebut tidak ada asal hukumnya kecuali yang disyariatkan oleh Allah kemudian oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun akal kita mengatakan itu baik, tetap itu tidak boleh dikerjakan. Kenapa? Karena asal hukum ibadah itu asalnya tidak ada. Karena di dalam agama Islam akal tidak ada dasar untuk menjadikan ibadah tersebut bisa dikerjakan. Yang bisa menjadi sebuah dasar referensi untuk ibadah tersebut bisa dikerjakan adalah Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita ketahui pula dan kita sepakati seluruh kaum muslimin sepakat bahwasanya tidak ada petunjuk yang paling baik dalam beribadah yaitu petunjuk kecuali petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, khairul hadi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, ini pembukaan yang ketiga, bahwasanya seluruh macam amalan yang tidak pernah ada di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka amalannya itu mardud, tertolak kepada orang yang mengerjakannya, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang membuat sesuatu yang baru dalam agama kami, maka amalannya tertolak. Para ulama mengatakan, hadzal hadits qaidatun 'azimah. Hadis ini tadi, ya, hadis yang barusan saya bacakan tadi, ini adalah kaidah yang sangat agung daripada kaidah-kaidah agama Islam. Oleh sebab itu dia sangat jelas menunjukkan bahwasanya segala amal ibadah yang tidak pernah ada di zaman Nabi Muhammad SAW akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian para ikhwah sekalian, kita sekarang ingin menjelaskan apa saja tabaruk yang tidak diperbolehkan di dalam agama Islam. Yang pertama, yang berkenaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bertabaruk yang berkenaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum kita memasuk contoh-contohnya, perlu kaum muslimin ingat yang melihat pengajian ini dan mendengar pengajian ini, perlu kaum muslimin ingat bahwasanya ketika kita membicarakan ini, sama sekali demi Allah tidak ada perasaan kita untuk merendahkan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ini bahkan untuk menjaga hak-hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, bertabaruk dengan kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak diperbolehkan bertabaruk dengan kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang saya akan sebutkan contoh-contoh praktek langsung yang dikerjakan oleh sebagian kaum muslimin
bagaimana mereka bertabaruk dengan kuburan Nabi Muhammad SAW. Contoh misalkan mereka minta doa langsung kepada Nabi Muhammad SAW, atau mereka minta syafaat kepada Nabi Muhammad SAW di kuburannya Nabi Muhammad SAW. Ini contoh pertama, bertabaruk cara mereka yang dilarang dalam agama Islam. Ya, misalkan mereka mengatakan, ya Rasulullah istaghfirillah li, wahai Rasulullah mintakanlah ampun kepadaku, wahai Rasulullah berikanlah syafaat kepadaku. Ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena doa hanya untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang kedua, praktek orang bertabaruk di kuburan Nabi Muhammad SAW adalah mengerjakan beberapa ibadah di sekeliling kuburan Nabi Muhammad SAW. Seperti misalkan sholat di sekeliling kuburan Nabi Muhammad SAW. Kemudian seperti baca Quran di sekeliling kuburan Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga tawaf di sekeliling kuburan Nabi Muhammad SAW. Ini juga termasuk bertabaruk di kuburan Nabi Muhammad SAW yang dilarang. Kemudian juga yang ketiga contohnya, daripada yang dilarang bertabaruk dengan kuburan Nabi Muhammad SAW, mengusap atau mencium kuburan Nabi Muhammad SAW, yang sekarang tidak bisa lagi karena sudah ditutup dengan begitu rapatnya. Mereka kalau tidak bisa lagi bagaimana? Mereka mencium dinding-dindingnya, pagar-pagarnya. Itu para ikhwah sekalian, itu tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Sekarang yang paling penting kita ketahui, apa dalil kita mengatakan tidak boleh bertabaruk dengan kuburan Nabi Muhammad SAW. Ini terpenting, karena ketika kita menyatakan suatu hukum kita harus punya dalil. Apa dalilnya? Bahwasanya itu tidak boleh. Satu, tidak ada di dalam Al-Quran, di dalam sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW seluruhnya yang menyatakan kemasyru'an, kesyariatan untuk bertabaruk dengan kuburan Nabi Muhammad SAW dalam segala bentuk tabaruknya yang kita sebutkan tadi. Itu satu dalilnya. Ya. Kemudian yang kedua, telah banyak hadis-hadis yang sahih yang datang dari Nabi Muhammad SAW dengan sanad yang sahih, bahwasanya Nabi Muhammad SAW melarang untuk dijadikan kuburan beliau sebagai tempat berkumpul pada waktu-waktu yang tertentu. Ya, pada waktu-waktu yang tertentu. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Rasulullah SAW pernah bersabda, la taj'alu buyutakum kubura wa la taj'alu qabri 'ida. Artinya, janganlah jadikan rumah-rumah kalian itu sebagai kuburan, dan janganlah jadikan kuburanku, kata Nabi Muhammad SAW, sebagai Aid. Aid itu apa? Tempat berkumpul pada waktu yang tertentu. Makanya kalau antum pergi ke Masjid Nabawi, misalkan sebulanan penuh kita berdiam diri di masjid di kota Madinah, setiap hari habis sholat subuh kita berziarah, maka itu termasuk sesuatu yang dilarang dalam agama Islam. Kenapa? Karena telah menjadikan kuburan Nabi sebagai Aid, sebagai tempat berkumpul pada waktu yang tertentu. Ya, itu dalil yang kedua, bahwasanya telah tetap dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang melarang kuburan beliau dijadikan sebagai Aid. Ada yang lebih apa namanya? Ya, yang lebih jelas lagi, Nabi Muhammad SAW meriwayatkan sebuah hadis, ya, beliau bersabda, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Malik, beliau bersabda, qala Rasulullah SAW fi maradhihi alladhi lam yaqum minhu. Beliau bersabda ketika beliau sakit, yang mana sakit beliau itu setelah itu beliau meninggal. Artinya hukumnya sudah, ya, terakhir sekali. Tidak ada kata-kata yang mengatakan ini hukumnya terhapus, tidak. Karena beliau setelah sakit ini meninggal. Ya, maka tidak benar kalau ada yang mengatakan oh itu terhapus hukumnya, tidak. Karena beliau mengatakan ini ketika beliau sakit, dan sakit setelah itu meninggal. Nah, ini dalil kuat. Rasulullah SAW pernah bersabda, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, janganlah jadikan kuburanku itu sebagai berhala yang disembah.
kalau kita mencium, kalau kita beribadah di sana, kita secara tidak langsung sudah menjadikan kuburan Nabi Muhammad SAW sebagai berhala yang disembah, dan itu adalah larangan Rasulullah SAW. Kemudian dalil yang ketiga, yaitu dalil yang ketiga, tidak diperbolehkannya bertabaruk dengan kuburan Nabi Muhammad SAW. Para sahabat Nabi tidak pernah bertabaruk dengan kuburan Nabi Muhammad SAW. Padahal dulu kuburan Nabi tidak seperti sekarang ini, tertutup dengan rapat, tidak pernah. Tidak pernah kuburan Nabi ditabaruki oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Ini adalah dalil yang sangat jelas sekali bahwasanya sahabat Nabi, orang yang mereka adalah orang-orang yang paling paham akan agama Islam, tidak pernah mengerjakan hal seperti itu. Dan mereka adalah orang yang paling cinta kepada Nabi, tidak pernah mengerjakan seperti itu. Karena ada sebagian orang yang mengatakan, oh berarti Anda tidak cinta, Anda tidak hormat. Kita katakan para sahabat paling cinta, paling hormat kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buktinya mereka tidak pernah mengerjakan hal seperti itu, tidak mengurangi kecintaan mereka kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu permasalahan pertama, bertabaruk dengan kuburan beliau. Permasalahan kedua yang dilarang juga, bertabaruk dengan tempat-tempat yang pernah diduduki dan disolati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertabaruk dengan tempat-tempat yang pernah diduduki dan disolati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita menjelaskan ini lebih lanjut, perlu diperhatikan di sini. Perhatikan para ikhwah sekalian. Kita ingin masalah apa yang kita bicarakan agar kita benar-benar paham permasalahannya. Yang kita bicarakan adalah permasalahan bertabaruk dengan tempat-tempat yang pernah diduduki, dilewati, disolati oleh Nabi Muhammad SAW, tetapi tidak pernah diperintahkan Nabi untuk beribadah di dalamnya. Kalau seandainya kita katakan Masjid Nabawi, boleh nggak kita duduk dan sholat di sana? Boleh. Kenapa? Karena dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Di Masjid Quba, boleh nggak? Diperbolehkan. Nah, selain itu maka tidak diperbolehkan untuk kita bertabaruk di tempat-tempat yang pernah diduduki dan disolati oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya para ikhwah sekalian, yang pertama, tidak ada dalil. Dalilnya tidak ada dalil. Kenapa? Karena tadi setelah film saya mengatakan asal hukum ibadah itu asalnya apa? Tidak ada sampai ada dalil dari Allah atau dari Al-Quran ataupun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita katakan kalau ada yang bertanya kepada kita, apa dalil ente melarang kami untuk sholat di Jabal Nur? Tahu Jabal Nur, Pak? Jabal Nur apa? Tempat apa? Kok tahu, katanya tahu. Apa, Pak? Ada Gua Hira, ada Jabal Nur, ada Jabal Thaur. 3 di Mekah ini semuanya. Gua Hira adalah tempat bukan. Tempat wahyu pertama kali turun. Tempat peribadatan Nabi Muhammad SAW, bertahannuts beliau, beribadah. Kemudian Jabal Nur adalah gunung yang ada di Gua Hira itu. Gunung yang di dalamnya ada Gua Hira. Jabal Thaur, siapa yang tahu? Tempat persembunyian sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Beliau 3 hari di situ, beliau bersembunyi sebelum beliau pindah ke kota Madinah. Di dalam perjalanan hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Kata dia, orang ini, kenapa ente larang kami beribadah? Kami naik ke Gunung Thaur di sana. Saya pernah, Pak, jaga waktu di Mekah, disuruh jaga di Gunung Thaur. Saya beritahukan dengan lemah lembut kepada bapak-bapak yang mengunjungi tempat itu, bapak-bapak jemaah haji yang terhormat, saya bilang, kita kesini ke negeri Mekah ini untuk beribadah, melakukan ibadah haji, dan waktu itu ibadah haji belum kita kerjakan.
maka janganlah bapak-bapak bersusah payah untuk naik, karena naiknya saja 2,5 jam Pak naik ke atas. Ya, karena Rasulullah, saya bilang, karena Rasulullah SAW tidak pernah menyuruhnya, tidak pernah memerintahkannya, tidak pernah menganjurkannya, kalau Anda berhaji silahkan datangi Gua Thaur. Tidak. Para sahabatnya juga tidak pernah mengerjakannya, dan kita belum mengerjakan ibadah haji. Kemudian kebetulan kok ada saya melihat orang ngambil batu dari situ untuk ditabaruki. Saya bilang, sambil saya palingkan wajah bukan kepada orang tersebut, bapak-bapak, ibu-ibu, diharapkan dengan sangat untuk tidak mengambil batu-batu yang ada, karena itu bisa mengantarkan kita kepada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan diampuni. Apa? Orang yang ngambil batu tadi datang kepada saya. Gua lempar loh katanya. Ya. Iya, seperti itu. Subhanallah, diberitahu akan dosa yang paling besar sedunia, tidak menerima. Subhanallah para ikhwan. Ada lagi yang lebih lucu. Bukan hanya orang Indonesia saja, orang Arab datang, orang Maroko gitu ya. Orang Maroko sudah tua-tua, jalannya aja susah, apalagi mau naik ke atas. Saya bilang pakai bahasa Arab, ya jangan naik ke atas, nanti kan belum haji ini sekarang. Nggak apa-apa, saya mati fisabilillah katanya. Lebih semangat lagi malah ke atas, dilarang malah lebih semangat lagi. Nah ini para sahabat, salah satu sebab orang bertabaruk apa? Al-jahlu bid-din, bodoh di dalam masalah agama. Ya, baik para ikhwan sekalian. Kemudian dalil kita yang kedua, kenapa kita tidak boleh bertabaruk dengan bekas-bekas Rasulullah SAW, bekas sholat beliau, bekas duduk beliau, karena para sahabat Nabi radhiyallahu anhum melarang, sebagaimana yang dikerjakan oleh siapa? Masih ingat riwayatnya? Umar bin Khattab. Benar-benar betul perkataan ulama, afatul ilmi an-nisyan. Bencananya ilmu itu lupa. Baru tadi sebelum film. Ya. Siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Baik para ikhwan sekalian, sekarang kita membicarakan bertabaruk dengan orang-orang saleh. Nah ya, bertabaruk dengan orang-orang saleh. Saya katakan, bertabaruk dengan orang-orang saleh itu diperbolehkan. Meskipun orang soleh tersebut hidup, tapi bertabaruknya gimana dulu? Ya, bertabaruknya dengan duduk bersama mereka, mengingat akhirat, menuntut ilmu. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya perumpamaan orang yang berteman dengan orang soleh seperti apa? Seperti orang yang penjual minyak, menemani penjual minyak wangi. Ada 3 manfaatnya. Pertama, imma dia bisa beli minyak wangi dari orang tersebut. Yang kedua, dia rasakan bagaimanapun ada cipratan-cipratannya, sedikitlah wangi-wanginya, ya kan? Yang ketiga, dia akan merasakan wangi tersebut. Ini adalah sabda Nabi Muhammad SAW. Makanya diperbolehkan bertabaruk dengan orang soleh. Dengan apa? Dengan duduk di dalam majlis-majlis ilmunya orang-orang soleh. Sedangkan yang tidak diperbolehkan adalah bertabaruk dengan zat-zat mereka dan bekas-bekas mereka. Contoh misalkan, bertabaruk dengan mencium tangan mereka. Ya, kalau seandainya penciuman tersebut untuk hormat, maka sebagian ulama memperbolehkan, tetapi lebih baik dijauhi. Tetapi sebagian dari orang apa namanya? Mengambil berkah. Karena arti tabaruk adalah talabul barakah bil wasitah, mengambil berkah dengan alat perantara. Ya. Nah, di sini ada permasalahan yang kemarin kita singgung sedikit. Kenapa sebagian ulama, bukan hanya orang awam, memperbolehkan bertabaruk dengan orang soleh? Karena kata mereka, kalau para sahabat Nabi Muhammad SAW radhiyallahu anhum ajmain memperbolehkan bertabaruk dengan zatnya Nabi Muhammad SAW, dengan badannya, dengan dahaknya, dengan bekas wudhu beliau, dengan rambut beliau, maka bisa dikiaskan orang soleh dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita katakan kias Anda kiasun ma'al fariq, kias dengan sesuatu yang kosong.
Sekarang orang sering sekali mengkias, main kias aja. Ya, di hukum kias itu ada, Pak. Yang kita dapatkan dari usul fiqh. Kias dengan sesuatu yang kosong. Kenapa? Sangat jauh bedanya antara nabi dengan orang soleh. Apa perbedaannya? Ya memang sama-sama soleh. Kesolehannya sama enggak? Jelas tidak sama. Ya, Nabi Muhammad SAW dijamin masuk surga, dan orang yang paling pertama masuk surga Anda. Dapat karcis nggak? Ada legalitas nggak untuk masuk surga? Nggak ada. Jadi beda sekali. Ya, para ikhwah sekalian. Kemudian kalau Anda berkata seperti itu, berarti saya juga bisa mengatakan Anda boleh bertabaruk dengan rambut-rambut orang-orang soleh yang ada di salon-salon. Karena semua Anda, ya semua kita ini adalah orang yang beriman kepada Allah. Dan bagaimanapun orang yang beriman ada titik kesolehannya. Sedikit banyak pasti ada. Kalau begitu, ya Pak Firman saya potong rambut, saya bertabaruk karena beliau soleh juga. Insya Allah lagi. Alhamdulillah. Ya, nah itu tidak diperbolehkan pada ikhwan sekalian. Jadi, ya, soleh insya Allah. Ya, soleh. Dan ada faedah di dalam kata-kata insya Allah. Berdoa pakai kata insya Allah nggak boleh. Misalkan, ya Allah, ya jadikanlah aku penghuni surga, insya Allah, itu nggak boleh. Ada larangannya dari Nabi Muhammad SAW. Misalkan juga yang dilarang oleh Nabi, Allah, ya Allahumma gfirli in syi'ta, ya Allah ampunilah aku kalau engkau menghendaki, insya Allah. Nggak boleh. Tetapi boleh berdoa dengan kata-kata insya Allah kalau seandainya itu khobar. Kalau seandainya ingin mengkabarkan sesuatu. Misalkan doa untuk orang sakit, apa? Siapa yang hafal? Tahur insya Allah. Itu khabar. Doa tetapi bentuk khabar. Ya, doa berbentuk khabar. La ba'sa tahurun insya Allah. Seperti juga doa buka puasa. Siapa yang hafal doa buka puasa yang benar, yang sahih hadisnya? Bukan wa thabatal ajru insyaallah. Artinya apa? Hilang kehausan dan terisi usus-usus yang bukan usus ya. Usus-usus yang kosong. Ya, urat-urat yang kosong. Kemudian wa thabatal ajru insyaallah, dan insyaallah akan mendapatkan pahala. Ini doa tetapi bentuk khabar, diperbolehkan. Ya, begitu para ulama mengatakan, para ikhwan sekalian. Disebutkan, saya sekarang membaca kitab, kalau Anda ingin mengetahui buku tentang tabarruk lebih banyak, ada buku Tabarruk Anwa'uhu wa Ahkamuhu, ya, punya Dr. Nasir Al-Judai. Disebutkan di dalam kitab ini. Nah, ini di dalam buku ini diberitahukan bahwasanya termasuk yang aneh, kata beliau, ada perayaan-perayaan peringatan hari kelahiran orang-orang soleh. Biasanya mereka berganti surban. Ya, surban tahu ya? Surban. Nah, itu surban tersebut biasanya dipotongin, dijual. Dijual, Pak. Ya, ini tidak diperbolehkan para ikhwah sekalian. Antum mungkin ketika berbicara seperti ini nanti akan ada orang yang menceritakan sebuah riwayat. Kata dia, kenapa tidak boleh kita bertabaruk dengan orang-orang soleh? Tahu nggak ente? Imam Syafi'i rahimahullahu taala bertabaruk dengan bekasnya, ya, Imam Ahmad. Ya, dengan bertabaruk bekasnya Imam Ahmad. Maka kita katakan bahwasanya riwayat ini adalah riwayat yang bohong tentang Imam Syafi'i. Hasya wa kalla Imam Syafi'i rahimahullah untuk mengerjakan seperti itu. Riwayat ini ada di dalam kitab tarikh, kitab sejarah Dimashq, sejarah kota Dimashq punya Ibnu Asakir, ya. Tetapi riwayatnya tidak benar tentang Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Ini sebagai syubhat, nanti antum biar tidak heran untuk mendapatkan seperti ini. Ya, sampai Imam Syafi'i pun mereka tidak lupa untuk membohongi Imam Syafi'i. Ya, rahimahullahu taala.
Nah, kemudian para ikhwah sekalian, tabarruk yang selanjutnya yaitu bertabarruk dengan kuburan-kuburan orang-orang saleh seperti yang antum lihat barusan tadi. Dan banyak sekali di daerah kita, khususnya di kuburan-kuburan wali-wali songo. Bahkan sampai ada travelnya para ikhwah sekalian. Haram itu hukumnya. Apa dalilnya saya katakan haram? Travel wali songo. Saya katakan Rasulullah SAW pernah bersabda, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh bersusah payah untuk bepergian kecuali dalam rangka ibadah, bukan dalam rangka tamasya, dalam rangka ibadah kecuali ketiga masjid: Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, wa Masjidin Nabawi. Ya, ini berpergi sampai bikin travel khusus. Subhanallah al-azim. Ya, antum lihat bagaimana tadi ada orang yang sujud. Pernah nggak ada? Mungkin nggak ada di daerah kita seperti itu. Ya. Saya terus terang tidak pernah melihat. Yang ada adalah mereka memegang-megang, kemudian kalau di daerah Jawa Tengah di Sunan Kudus itu mereka bagi-bagi ribut untuk mengganti kelambunya Sunan Kudus. Itu ribut. Seperti orang mengganti Ka'bah, kelambu Ka'bah. Dibagi-bagi, dipotong-potong. Ya. Dijadikan bertabarruk. Nah, ini tidak diperbolehkan di dalam agama Islam. Sekarang saya ingin sebutkan beberapa contoh praktek yang pernah dikerjakan oleh sebagian kaum muslimin yang bertabaruk di kuburan-kuburan orang saleh. Misalkan meminta kepada orang-orang saleh tersebut. Ya, ini tidak diperbolehkan dalam agama Islam dan hukumnya syirik karena dia sudah menduakan Allah Subhanahu wa taala. Karena doa hanya milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengerjakan beberapa ibadat di kuburan-kuburan tersebut. Ya, mengerjakan beberapa ibadat di kuburan-kuburan tersebut. Contoh daripada ibadat, misalkan baca Quran, misalkan mendirikan sholat, misalkan tawaf, ya, tawaf. Misalkan lagi menyembelih di kuburan. Ini termasuk daripada hal-hal yang dilarang dalam agama Islam. Para ikhwah sekalian, apa dalil kita melarang orang untuk bertabaruk dengan kuburan-kuburan orang saleh? Dalilnya seperti yang pertama, tidak ada di dalam Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW akan kesyariatan ibadah tersebut. Selama tidak ada dalilnya, maka kita tidak boleh melakukan ibadah tersebut. Yang kedua, ya, telah mutawatir hadisnya dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya beliau SAW melarang kaum muslimin, orang-orang yang beriman, untuk sholat di kuburan secara mutlak dan menjadikan kuburan tersebut masjid. Sekarang sangat riskan sekali sebagian para ikhwah sekalian bahwasanya ada orang-orang yang lebih khusyuk beribadah di kuburan daripada masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang buruk itu dari kami pribadi, manusia biasa. Dan kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.